Kenapa demikian? Karena lagu ini selalu dikaitkan dengan PKI. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di konten YouTube aku yang keempat. Masih berkaitan dengan karya sastra. Di video kali ini aku akan menganalisis atau mengupas sebuah karya menggunakan teori mimetik atau pengupasan karya sastra menggunakan pendekatan mimetik. Nah, muncul pertanyaan, apa sih teori mimetik ini? Nah, silahkan teman-teman mendengarkan atau menyimak penjelasan berikut ini. Jadi dalam mengupas karya sastra itu ada yang namanya pendekatan karya sastra. Pendekatan karya sastra itu terbagi menjadi 4, yaitu mimetik, ekspresif, pragmatik, dan objektif. Pendekatan karya sastra ini dikemukakan oleh Abrams. Nah, siapa sih Abrams ini gitu kan? Abrams ini adalah seorang kritikus sastra Amerika. Ia berpendapat bahwa adanya hubungan antara pengarang, semestaan, pembaca, dan karya sastra. Pendekatan tersebut tadilah yang meliputi pendekatan tadi. Salah satu pendekatannya yaitu teori mimetik atau pendekatan mimetik. Mimetik berasal dari bahasa Yunani yaitu mimetis, yang berarti meniru atau tiruan. Secara umum, mimetik bisa diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan dari kehidupan nyata. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori mimetik ini adalah hubungan karya sastra dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Peristiwa apa? Peristiwa yang digambarkan dalam karya tersebut, ataupun peristiwa yang terhubung dengan karya tersebut. Nah, pada kali ini sebagai contohnya aku akan mengupas lagu Genjar-Genjar. Lagu Genjar-Genjar pasti sudah pernah teman-teman dengar secara tidak sengaja, mungkin di media sosial. Katanya banyak di masyarakat luar yang takut jika mendengarkan lagu Genjar-Genjar ini. Kenapa demikian? Karena lagu ini selalu dikaitkan dengan PKI. Pasti sudah tahu dong teman-teman semua tentang PKI dan sejarah Indonesia yang tidak akan terlupakan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin lupa atau belum tahu lagu Genjar-Genjar ini gimana, aku bakal ngasih cuplikan ini. Sebelumnya aku akan menerjemahkan lirik dari lagu Genjar-Genjar ini. Arti dari lagu Genjar-Genjar itu adalah genjar-genjar di petak sawah berhamparan. Genjar-genjar di petak sawah berhamparan. Ibu si bocah datang mencabuti genjer. Ibu si bocah datang mencabuti genjer. Dapat sebakul dia berpaling begitu saja tanpa melihat. Genjar-genjar sekarang sudah dibawa pulang. Genjar-genjar pagi-pagi dijual ke pasar. Genjar-genjar pagi-pagi dijual di pasar. Ditata berjajar diikat di jajakan. Ditata berjajar diikat di jajakan. Ibu si gadis membeli genjer sambil membawa wadah anyaman bambu. Genjar-genjar sekarang akan dimasak. Genjar-genjar masuk periuk air mendidih. Genjar-genjar masuk periuk air mendidih. Setengah matang ditiriskan untuk lauk. Setengah matang ditiriskan untuk lauk. Nasi sepiring sambil jeruk digapan. Nasi sepiring sambil jeruk digapan. Genjar-genjar dimakan dengan nasi. Nah, dari lirik lagu ini tidak ada sebenarnya yang berkaitan dengan PKI. Namun kenapa sih tiba-tiba lagu Genjar ini menjadi berkaitan dengan PKI?
Nah, di video kali inilah aku akan mengupas tuntas cerita di balik lagu Genjer-Genjer. Tapi sebelum melanjutkan penjelasannya, bagi yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menonton video aku sebelumnya. Oke? Makasih. Lagu Genjer-Genjer adalah lagu populer berbahasa Osing atau Jawa Osing yang diciptakan oleh seniman angklung asal Banyuwangi yang bernama Muhammad Arif. Lagu ini diciptakan pada tahun 1942, berarti 3 tahun sebelum kemerdekaan. Lagu ini menggambarkan penderitaan rakyat Banyuwangi yang pada saat itu masih dijajah oleh Jepang, yang dimana kondisi rakyat sangat miskin, sengsara, sehingga kesulitan untuk mencari makanan. Karena penderitaan rakyat tadi yang kesulitan mencari makan, yang membuat mereka memakan tanaman genjer ini setiap harinya untuk keberlangsungan hidup. Yang dimana tanaman genjer itu adalah sejenis tanaman gulma yang tumbuh di rawa-rawa. Akhirnya melalui lirik inilah Muhammad Arif mencoba untuk mengkritik atau menyindir kedudukan Jepang di Indonesia pada saat itu. Lalu setelah kemerdekaan, lagu ini masih populer sampai pada tahun 1962. Lagu Genjer-Genjer semakin populer setelah banyak dibawakan oleh para penyanyi terkenal pada saat itu. Ditambah lagi pada tahun 1962 itu lagu Genjer-Genjer juga sering diputar di radio Indonesia. Karena lagu ini tadi populer, sehingga dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk melaksanakan kampanye besar-besaran. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan popularitas mereka. Jadi sejak itulah lagu Genjer-Genjer ini dikaitkan dengan PKI karena mereka sering membawakan lagu ini ketika berkampanye. Lalu pada tahun 1965 terjadilah peristiwa pengkhianatan G30S PKI, yang dimana peristiwa terjadinya penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota PKI terhadap 6 jenderal dan 1 perwira tinggi Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam tanggal 30 September tahun 1965. Jadi tengah malam antara 30 September sama 1 Oktober gitu. Awalnya PKI ingin menculik 7 jenderal. Namun ada 1 jenderal yang berhasil selamat dari peristiwa tersebut, yaitu A.H. Nasution. Ia bisa selamat dari peristiwa itu karena ia digantikan oleh ajudannya yang bernama Yire Andreas Tandean. Setelah penculikan tadi, mereka semua dibawa ke lubang buaya. Di sana mereka yang masih hidup, 4 jenderal yang masih hidup tadi itu disiksa sebelum akhirnya mereka ditembak mati. Tidak sampai di situ saja, anggota PKI berusaha untuk menutupi kejahatan mereka. Jenazah dari 7 jenderal tadi mereka masukkan ke dalam sumur yang diberi nama lubang buaya. Dan akhirnya sumur dapat ditemukan pada sore hari pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Jadi sekitar 2 hari setelah terjadinya pembantaian tersebut. Dan jenazahnya baru bisa diangkat pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Kalau kalian sudah pernah menonton film pengkhianatan G30S PKI, di situ sudah tergambar jelas bagaimana peristiwa terjadinya penculikan dan apa keadaan yang terjadi pada saat itu. Nah, kembali lagi ke lagu Genjer-Genjer tadi, yang dimana di dalam film pengkhianatan G30S PKI digambarkan ada adegan yang dimana para anggota Gerwani dan juga Cakrabirawa mengelilingi para jenderal yang ditawan. Anggota Gerwani dan Cakrabirawa itu menyiksa para jenderal sambil menyanyikan lagu Genjer-Genjer tersebut. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa lagu Genjer-Genjer tadi dikaitkan dengan PKI. Pada Oktober tahun 1965, Muhammad Arif juga ditangkap oleh tentara dan dia ditahan di markas polisi militer. Kemudian ia dipindahkan ke Kalibaru dan setelah itu
ia ditahan lagi di Lowokwaru. Dia ditahan di Lowokwaru sampai bulan Desember tahun 1965. Berarti sekitar 3 bulanan gitu dia ditahan. Dan setelah itu tidak ada lagi kabar mengenai Muhammad Arif, pencipta lagu Genjer Genjer tersebut. Hal ini membuat orang-orang pada masa itu menjadi takut setiap mendengarkan lagu Genjer Genjer tersebut, karena setiap orang yang menyanyikan lagu Genjer Genjer pada masa itu dicap sebagai anggota PKI. Dampak propaganda Orde Baru sangatlah berpengaruh gitu kan. Bahkan lagu yang diciptakan 79 tahun yang lalu masih mengerikan dan membawa identitas sebagai lagu komunis. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa lagu Genjer Genjer ini sebenarnya menceritakan tentang peristiwa atau keadaan penjajahan Jepang yang membuat kondisi rakyat di Banyuwangi sengsara pada tahun 1940-an, yang dimana pada saat itu rakyat sangat kesulitan dalam mencari makan, sehingga mereka hanya bisa mengonsumsi tanaman genjer. Dan lagu ini digunakan untuk menyindir atau mengkritik penguasa pada saat itu. Dan lagu ini bukanlah lagu komunis, hanya saja karena propaganda tadi yang menyebabkan lagu ini dicap sebagai lagu para komunis. Oke, sekian pembahasan kita tentang peristiwa atau cerita di balik lagu Genjer Genjer. Semoga melalui video ini bisa menambahkan wawasan kita semua tentang lagu Genjer Genjer. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di konten YouTube aku selanjutnya. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.